Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sudah belajar mendengar kebenaran bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita sudah belajar bahwa hidup di bumi hanya persiapan untuk mewarisi kerajaan surga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, di mana kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mestinya kita sudah akil balik. Semua kesenangan-kesenangan yang kita miliki sebelum kita mengerti kebenaran, sebelum kita dewasa, harus mulai dibenahi, dibungkus, dimasukkan kardus, dibuang ke dalam samudra yang dalam, dan beri tulisan di sini, dan diberi tulisan di situ, dilarang mancing di sini, no fishing. Saudaraku sekalian, harus sudah akil balik. Kita harus mulai meninggalkan yang dulu merupakan kesenangan-kesenangan kita. Jangan dilestarikan. Bahkan konyolnya justru dengan bertuhan, mau menggunakan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan untuk bisa meraih lebih banyak kesenangan-kesenangan yang dulu mewarnai jiwa kita. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, di Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan mengatakan demikian. Coba perhatikan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kita tidak bisa diubah Tuhan. Kita tidak bisa dimuridkan Tuhan, dididik untuk mengenakan kodrat ilahi, kalau kita masih terikat dengan percintaan dunia atau kesenangan-kesenangan dunia. Di sini kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, saudaraku, harus menyangkut pertumbuhan, kesempurnaan. Yang kita sebut kebutuhan itu semua yang menunjang pertumbuhan kesempurnaan dan yang menunjang pelayanan. Dulu kita mencari uang supaya uang kita banyak, kita bahagia. Mobil bagus, rumah bagus, perhiasan kinclong, tas branded, pakaian branded. Kalau sudah begitu, ini keinginan namanya. Semua yang menyenangkan diri kita. Bukan tidak boleh punya mobil bagus kalau saudara bergaul di kalangan orang-orang yang memiliki kelas tertentu. Ya saudara harus naik mobil yang pantas. Saudara bisnis dengan kelas tertentu, Anda tidak bisa naik mobil harga 200-300 juta. Anda naik mobil yang harga di atas 1 miliar, tidak masalah. Tapi kalau saudara punya mobil hanya supaya keren, aku seneng mobil ini, Anda sudah masuk ke sini. Tidak salah, dulu waktu kita belum dewasa. Dulu sebelum kita mengerti kebenaran. Sekarang kita sudah harus berubah. Punya rumah yang pantas bagaimana? Kalau saudara punya kelas tertentu, ya punya apartemen bagus di wilayah bagus, tidak ada salahnya. Tapi kalau saudara misalnya penghasilan 10, 15, 20 juta, ya jangan mimpi punya apartemen penthouse yang bagus. Tidak punya pun tidak masalah. Semua yang kita sebut kebutuhan itu semua yang ini mendukung pertumbuhan kesempurnaan dan pelayanan. Kita studi, karir, bisnis, cari uang yang banyak untuk Tuhan.
untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengabdi, melayani Tuhan. Caranya Pak, ya you tanya sendiri. Saudara harus menemukan tempatmu. Kenapa menjadi seorang Cornelis? Kenapa menjadi seorang Ganda? Kenapa menjadi seorang Yosua? Kenapa menjadi seorang Erastus? Kenapa menjadi seorang William? Itu pasti ada maksud Tuhan. Saudara itu orang-orang istimewa. Istimewakan dirimu. Jangan diistimewakan dengan cara yang salah. Istimewa dengan barang branded, istimewa dengan aksesoris perhiasan, istimewa dengan merek mobil. Itu gak istimewa. Yang memang penghargaannya adalah barang-barang materi. Anda tidak berkualitas. Anda gak istimewa. Itu istimewa cara anak dunia yang akan binasa. Gak ada nilainya. Harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selama ini semua yang kuingini itu yang kubutuhkan. Nah ketika sudah dewasa rohani harus bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika saudara ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, saudara memang tidak berhak kok punya keinginan. Semua yang kuingini haruslah kehendak Tuhan. Itu standarnya. Itu standarnya, saudara. Semua yang kuanggap sebagai kebutuhan adalah kepentingan Tuhan. Aku mengabdi padanya. Hartaku yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Sedangkan harta yang kita miliki ini, harta orang lain, itu hartanya Tuhan. Lalu bagaimana Pak kita bisa menggunakan untuk Tuhan? Yuk berdoa, yuk tanya Tuhan. Jangan saya ngomong, langsung saudara pikir saya akan memanipulasi saudara. Jangan main-main. Di sini saya marah. Kalau saudara pikir begitu, ya marah cuma marah dalam hati saja, bukan marah mau benci. Jangan remehkan Tuhan, you are nothing. Saudara bukan siapa-siapa kok, you mau hebat bagaimana. You tanya sendiri. Supaya saudara kalau ketemu Tuhan bisa mempertanggungjawabkan hidup saudara kepadanya. Saudara tidak akan bisa diubah kalau masih mencintai dunia. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sorry, tidak bisa. Melepaskan diri dari ikatan baru bisa diubah. Makanya lagu kita harus semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan kutunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita boleh melayani Maharaja, itu luar biasa saudaraku. Sangat luar biasa. Ayo, kita mulai akil balik ya. Kemasi barang-barang yang dulu menjadi kesenangan. Buang. Buang ke samudra yang dalam laut. Beri tulisan, dilarang menyelam di sini. Karena kalau mancing gak dapat-dapat nyelam juga dia. No diving. Tidak boleh masuk ke dalam. Oke?
Katakan amin. Ini harganya. Kalau saudara masih menyukai dunia, tidak bisa. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi di sini bisa malaikat-malaikat di surga. Saksi di sini bisa malaikat-malaikat yang jatuh roh jahat dan Lucifer penghulunya. Saksi di sini bisa orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen di sekitar kita. Kamu sudah jadi Kristen, mengaku Yesus juru selamat, banyak saksi. Terus, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan beban dan dosa, baru ikut perlombaan. Jadi kita tidak bisa dimuridkan dengan proporsional. Kita tidak bisa ikut perlombaan yang diwajibkan. Ayat yang kedua akan menunjukkan kepada kita atau memberitahukan perlombaan macam apa itu. Baca. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju. Tuhan Yesus tujuan hidup kita. Artinya kita hidup untuk meniru gaya hidupnya. Living in His perfect holiness. Hidup dalam kesucian yang sempurna. Kesucian yang sempurna. Jangan dikurangi. Terus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kesempurnaan, iman yang sempurna. Ketaatan yang unconditional, yang tak bersyarat, yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Ini bukan barang murahan. Harganya mahal. Saudara dan saya orang-orang istimewa, Pak. Istimewakan dirimu. Jangan rendahkan dirimu. Nanti kita akan belajar. Ia tidak akan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Artinya orang yang tidak berkualitas. Orang yang tidak bersedia mengasihi Tuhan. Hidup kita singkat, Bapak Ibu. We are the future. Kita itu hari esok. For the tomorrowland. Untuk tanah hari depan. Jadi bukan untuk hidup di bumi. Kalau saudara berkata itu ajaran macam apa, Pak? Kita sih, yang kita tahu nggak begitu. Yang saya sampaikan yang diajarkan Tuhan. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi, aku akan datang kembali. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Oleh sebab itu, jadi murid dulu. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Harus melepaskan beban dan dosa dulu. Beban itu keterikatan dengan dunia. Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kamu kelegaan. Beban itu bukan karena belum menikah. Beban itu bukan karena banyak hutang. Beban itu bukan karena belum punya rumah. Beban itu bukan karena punya banyak masalah. Beban di situ karena kau punya keinginan sendiri. Kenapa kamu gak mau merdeka? Artinya apapun keadaanmu jangan jadikan masalah. Saudara melihat bagaimana seorang Siddhartha Gautama bisa meninggalkan kemewahan istana untuk mencari sebuah ketenangan. Oh, saya tidak mengajarkan Anda seperti beliau. Tetapi Tuhan mengajarkan kita tidak terikat. Rata-rata saudara ini masih terikat. Saudara harus kerja keras. Anak-anak, studi, kuliah dengan baik, karir dengan giat, harus berprestasi. Cari uang sebanyak-banyaknya.
Bukan supaya kita bisa memiliki fasilitas lebih baik, lebih besar. Bukan. Supaya kita lebih efektif bagi Tuhan. Ini jangan Anda pandang saya sedang merampok uang saudara. Anda tanya Tuhan. Apa yang harus engkau gunakan? Apa yang harus kau lakukan dengan waktumu? Apa yang harus kamu lakukan dengan tenagamu? Apa yang harus kamu lakukan dengan uangmu? Apa yang harus kamu lakukan dengan hartamu? Kita bersyukur boleh mengabdi kepada Tuhan semesta alam. Tanya sendiri. Dia akan menjadi raja yang memerintah dalam kekekalan. Sebelum dia menegakkan kerajaannya di kekekalan, kita boleh punya kesempatan untuk membuktikan apakah kita pantas menjadi hulu balangnya. Beban itu keterikatan. Datang yang letih lesu dan beban berat. Aku beri kelegaan. Ku ajarkan bagaimana kamu tidak punya keinginan. Supaya kamu hanya punya satu keinginan. Melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kamu belum melakukan kehendak Bapa, kau belum percaya padaku. Kau panggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi aku tidak mengenal kamu. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Sudahkah saudara serius mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh mau tahu apa yang dikehendaki Bapa dalam hidup seorang Erastus. Seorang Yosua. Seorang Cornelis. Seorang Wignio. Apakah saudara menemukan? Kalau tidak, saudara mesti gusar. Jangan gusar hanya karena belum menikah. Jangan gusar hanya karena belum memiliki anak. Jangan gusar karena masih banyak hutang. Selesaikan dengan kerja keras. Tuhan pasti make a way. Many ways. Tuhan pasti punya buat banyak jalan. Kalau kita bertanggung jawab. Nggak mungkin Anda gagal, saudara sekalian. Beban. Kalau Anda masih keterikatan dengan dunia, Anda berarti menjadikan diri Anda musuh Allah. Dan cinta uang itu akar segala kejahatan. Dengan bicara ini semua orang meneropong hidup saya. Saya seperti ikan arwana. Masuk akuarium sendiri, kubak-kubek, orang lihat. No choice. Saya mengkampanyekan kehidupan yang lebih baik. Dosa itu nafsu dalam daging kita, sinful nature. Saudara harus mau diubah. Saudara dan saya yang mau diubah belum tentu bisa berubah. Jangan berpikir mau berubah lalu berubah, enggak. Saudara yang mau belum tentu bisa berubah. Apalagi tidak pernah mau, maka tidak akan pernah berubah. Karena keinginan-keinginan daging kita itu sudah menyatu dengan daging kita. Kita tanam dari kecil. Ini ibarat pohon itu sudah punya akar dalam-dalam. Akar tunjang yang dalam. Ada yang mudah dicabut, ada yang tidak. Ini yang tidak, ini repot. Yang biasa main judi, nggak bisa nggak main judi. Tapi harus mau berubah. Baru Tuhan akan bentuk saudara. Jadi komitmen kita untuk hidup suci itu belum menjawab. Itu baru awal sebuah perjuangan untuk berubah. Baru Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun kita. Orang yang biasa berjudi, sampai nggak bisa nggak berjudi. Orang yang biasa marah, melepaskan, meledakkan emosi, nggak bisa tidak meledakkan emosi. Itu sudah menyatu. Tapi kalau mau berubah, Tuhan baru tuntun proses. Tidak sekejap. Orang yang biasa berzina, nggak bisa nggak berzina. Lihat perempuan juga, terus tiung. Kayak chemistry. Makanya harus berjuang. Lihat wanita cantik. Sekali lihat, jangan lihat 2 kali. Lihat 2 kali, rusak otakmu. Oh cantik ya udah. Jangan cantik. Perhatikan pria-pria. Loh, saya laki-laki normal. Saya bisa bedakan mulus dan geradakan.
Tuh kalau di luar negeri kan, wah cantik-cantik, mana roknya nggak jelas, artinya nggak pakai rok. Pendek-pendek gini pakai tali-tali doang gitu. Waduh, ini kayak di kamar mandi. Nah kalau kita lihat set, ya udah, set dia lewat, nggak usah gini, nggak usah gitu. Sekali, kecuali kita di Jakarta mungkin kenal, oh enggak, biasa. Jangan cantik. Otaknya itu ngeres. Belajar tidak menikmati wajah. Ibu-ibu juga yang suka brondong. Brondong manis, brownies. Gantengnya. Najis. Apapun yang mengalir di sini, ini nyaris nggak bisa. Kalau Tuhan suruh kita lompat 1 meter karena mampu kita 1 meter, itu bukan Tuhan yang punya target. Mampu kita 1 meter, Tuhan bilang 5 meter. Anda jangan berkata, aku enggak mau. Aku mau. Memang belum bisa, tapi aku mau. Makanya di Ibrani 12 itu kalau dibaca terus dikatakan, jangan putus asa. Dalam pergumulan kau melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah. Kamu belum mati-matian. Kamu masih setengah mati. Tadi di Lukas pasal yang ke-14 ayat 33, coba dibaca ulang. Ada satu kata yang saya mau ajak saudara memperhatikan. Lukas 14:33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala milik. Segala. Jadi begini, Tuhan, yang lain boleh, tapi yang satu ini jangan. Karena sudah menyatu dalam daging. Yang ini aku bukan nggak mau, tapi belum bisa. Belum bisa tapi mau. Tuhan baru bentuk saudara. Maka nanti kita lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dan kasih kepada Tuhan yang standar itu bulat. Bulat. Kalau kita dibenarkan karena iman, itu bukan imannya orang Jakarta loh. Itu imannya Abraham. Yang juga dimiliki oleh jemaat Roma. Iman Abraham gimana? Salah satu dari kehidupan orang beriman. Melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bahkan yang paling mustahil. Abraham disuruh Tuhan melakukan korban bakaran. Korban bakaran biasanya menggunakan domba. Yang dipotong-potong, dicacah. Dibakar habis seluruhnya. Pasti berbau harum, jadi arang. Tuhan bilang lakukan ini. Pagi-pagi benar, kata firman Tuhan, Abraham membawa anaknya Ishak. Semalam barangkali Tuhan memberitahu, besok paginya nggak nunda, dia pergi. Dia tidak berkata, Tuhan, yang benar dong. Jangan dong. Jangan dong. Nah, Tuhan yang benar dong. Aku kan punya anak cuma 1. Oleh mujizatmu. Sekarang kau ambil. Yang benar dong. Enggak. Tuhan, kalau engkau mau seluruh domba-dombaku, seluruh ternakku, semua aku berikan. Tapi Tuhan pasti menjawab, bukan. Bukan ternakmu. Atau Tuhan mau istriku. Udah tua. Please deh kalau mau istriku. Tapi Tuhan bilang enggak. Kau masih punya kesayangan. Kecintaan. Anakmu. Kadang-kadang kita jaga perasaan. Ini perasaanku, harga diriku, kehormatan. Itu kecintaan. Maka Tuhan sering terus hajar tempat itu. Saudara. Terus dilaser sama Tuhan. Dihancurkan di situ. Ishak-Ishak di dalam dirimu itu apa? Saya percaya saudara-saudara masih punya Ishak-Ishak. Senang bercanda dengan orang lalu candanya sembarangan. Itu juga termasuk kesenangan. Hari ini awas. Berhenti tuh dari yang begitu-begitu.
pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas. Awas kamu. Masih nyolong uang perusahaan, korupsi, awas. Kalau Anda jadi aparat pemerintah yang jujur, jadi polisi yang jujur, biar miskin juga. Jangan prit, jigo. Malu-maluin. Prit, cepet. Mau diselesaikan di sini atau di pengadilan. Malu-maluin. Jadi petugas imigrasi, wobok-wobok sana, ngobok-ngobok sini, bukan sungguh-sungguh mau benar-benar mengerjakan tugasnya hanya karena mau memeras. Malu-maluin, najis. Najis. Ini yang membuat Indonesia nggak maju ini. Tukang pajak masih bisa diajak kong-kalingkong. Bantulah. Orang yang nggak bisa bayar pajak, nggak ngerti, dituntun. Jangan, udah deh. Mestinya 2 miliar, udah 600 saja deh. Buat saya 400. Tukang pajak. Ya nggak bener maksud saya. Lu kasih duit anakmu, makan anakmu uang korupsi begitu. Maaf ya, mencret. Kalau mencret di bumi nggak apa-apa, kalau mencret di kekekalan, pakai pikiran. Uang yang kau pakai memeras orang itu nggak pantas dimakan orang-orang yang kau cintai, yang punya masa depan. Jadi Kristen biar miskin nggak apa-apa. Pak, kalau kita jujur, ya Pak, Bapak kayak nggak tahu aja. Jujur hancur. Tidak. Cuman nyaris hancur, tapi nggak hancur. Kata Alkitab nyaris terpeleset, tapi nggak terpeleset. Tapi mereka yang makmur sekali jatuh hancur di kekekalan. Wajah mereka dipandang hina. Mazmur 73. Saudara jangan takut. Itu pendeta paling pinter ngomong. Ini firman Tuhan, tau nggak lo? Emang Bapak sendiri gimana? Saya juga belum sempurna. Tapi saya mau berubah. Dan saya terus berubah ini. Ibu-ibu nih yang ganas-ganas nih. Seneng nih Bapak-bapak itu. Dengerin itu. Lu yang ganas. Belajar sabar kenapa? Sabar. Kalau Anda itu mulai lemah lembut, wajahmu pun juga menunjukkan kelembutan. Auranya beda. Kalau Anda ke taman safari, begitu masuk daerah beruang, daerah macan, itu aura wajah. Binatang di situ beda. Yang dikurung, kasih strum segala itu loh. Tapi begitu masuk binatang yang jinak, yang kepalanya bisa cium-cium, kita punya jendela, window kita. Sampai kita pegang-pegang, anak kita suruh megang-megang. Mukanya pun nyenengin gitu loh. Tapi muka ibu-ibu biar cantik tuh puas gitu. Itu rohnya itu nggak nyenengin gitu loh, nggak ngenaken gitu loh. Kenapa nggak dibuat lembut gitu loh saudara. Dan latihannya dengan banyak pengalaman. Saya itu heran loh, kenapa saya selalu ketemu orang-orang yang bikin saya kesel saudaraku. Bikin saya marah gitu. Sampai dulu saya bawa itu besi di mobil saya. Jadi saya latih yang begini nih. Jadi buka pintu. Itu saya sekolah teologi, masuk sekolah teologi, wakil gembala sidang. Tapi latihan begini. Jadi kalau misalnya ada orang nggak pantas banget gitu loh. Nggak pantas banget gitu loh. Orang saya salah jalan, ditangkap polisi, misalnya kan, sorry Pak saya nggak tahu, saya keluar, minggir, begitu loh. Polisinya bawa motor gini, minggir kamu, saya suka ini, saya bilang gitu, saya nggak suka ini. Oh jalan, dia minggir aja, saya lewat. Aduh, setelah jalan, aduh aku jahat banget ya Tuhan. Mentang-mentang kita punya backing lah, apalah, jahat. Sekarang, kalau saya melanggar, kamu kenapa lewat sini? Enggak Pak, orang boleh masuk. Oh ya, kalau polisi boleh masuk, boleh. Kalau enggak, kamu jangan masuk. Jangan sampai nomor saya dikenal jemaat tuh. Kecuali diizinkan. Kan kadang-kadang diizinkan. Kadang-kadang, enggak, Allah biasa diizinkan. Pada waktu ekstrim, polisi juga bijaksana, tahu. Itu dulu saya begitu.
Sekarang jangan deh saudaraku. Ya, amin. Saudara mau berubah? Bayar harganya. Bayar saudaraku. Tuhan menghendaki kita berubah. Saya itu sudah ngerti saudara bagaimana jadi orang agung gitu. Saya ngerti. Tapi saya belum nyampe. Makanya saya suka berdoa Tuhan. Karena orang kayak saya ini pinter ngomong ya. Gak sadar masih munafik. Masih punya kebencian. Tapi gak nyadar gitu. Nah waktu kita diam di kaki Tuhan tuh baru ngerti. Aku itu gak abdil sebenarnya. Aku tuh subjektif, gak objektif. Baru sadar. So sorry Tuhan. Belajar terus. Belajar terus saudaraku. Saudara itu orang-orang istimewa. Jadilah istimewa. Jangan duniawi lagi. Katakan amin. Ini kalau orang-orang berduit yang memang biasa liar dengan hartanya, dengan maunya. Dengar begini gak suka. Gak apa-apa. Kalau you mau gak berubah. Saya kasih tahu ya. Terserah. Terserah. Gak apa-apa. Terusin. Go to hell. Emangnya kalau itu bisa masuk neraka? Ya tanya Tuhan. You mau menurut siapa coba? Harus marah. Bukan marah. Gua stres. Jangan sombong. Amin. Berubahlah. You akan happy kok dengan Tuhan. Di dalam Tuhan tuh happy. We are the future. For the tomorrowland. Amin. Yuk kita mau berubah yuk. Amin. Nanti Roh Kudus akan tolong saudara. Bagaimana tidak terikat dengan dunia. Jadi datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat itu bukan kita datang supaya lega, punya ini, lega, punya itu, lega, masalah selesai. Enggak. Lega, enggak punya keinginan. Kecuali melakukan kehendak Bapa. Percaya deh, ini yang paling benar. Ini yang paling benar. Makanya memang luar biasa sulitnya, bahkan mustahil. Di Matius 19 itu kan orang muda mau ikut Tuhan, jual dulu milikmu, bagian kepada orang miskin. Jual, simpan di bank, enggak. Lepaskan semua. Secara harafiah tentu Anda tidak buat begitu. Tetapi prinsipnya jangan terikat. Kalau kau masih terikat, aku tidak bisa memuridkan kamu. Jadi saya pikir-pikir jadi pendeta bukan belasan, puluhan tahun. Baru sekarang ini loh, rasa jadi murid yang benar. Selama ini belum. Ya nggak apa-apa lah. Terlambat tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Jangan, lebih baik tidak sama sekali daripada terlambat. Bapak Ibu ngerti yang saya ngomong ini? Paham? Ya. Dan Bapak Ibu mesti punya nurani yang benar. Apa sih yang mau dicari lewat khotbah ini? Ayolah, berubahlah. Gak ada masalah besar kecuali kamu berbuat dosa dan ditolak Allah. Sekarang kita buka Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Tangan Tuhan itu kudus, katakan amin. Tuhan itu mulia. Miliknya itu mulia, digambarkan mutiara. Dia tidak akan memberikan itu kepada orang yang tidak pantas, yang digambarkan babi dan anjing itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu standarnya Pak. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tidak boleh masih menyimpan isak-isak, itu tidak boleh. Aduh saudara, ini memang rumit sekali, memang berat sekali saudara. Tetapi no choice saudaraku. Gak ada pilihan. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi manusia Allah, mau tidak mau, harus diubah dulu mental babinya itu. Tahu dong babi dong, bukan baby ya. Babi. Babi dengan domba itu beda. Domba itu kalau masuk comberan, enggak betah dia begini, pewek, gesek-gesek badannya untuk bersih. Tapi babi enggak.
Babi itu biar dimandiin pakai deterjen, disampoin, kasih pita, kasih lipstik, duduk di sofa. Dia lihat comberan, masuk lagi, mabuk lagi, judi lagi. Ini orang comberan begini tidak bisa dibentuk. Aku mau Tuhan keluar. Dulu waktu saya muda, saudara, saya melayani satu kampung. Itu isinya semua warga itu Tionghoa. Tapi Tionghoa yang ya rata-rata berladang cari ikan di rawa, nggak mampu, saudara. Babinya itu dilepas. Jadi kalau kita di ruang tamu, itu babi bisa masuk. Ya saya tidak dibesarkan di lingkungan seperti itu, ya nggak kenal babi begitu. Saya dibesarkan dalam lingkungan kota, jadi lihat begitu juga serem juga. Saya bawa teman saya perempuan langsung makan jadi kayak nggak doyan gitu. Lihat babi kotor masuk ruang tamu, keblak ke dapur balik lagi. Buset. Itu babi, saudara. Comberan lagi. Ya suka kecomberan ada nggak di sini? Keluar dari comberan itu. Punya komitmen, Tuhan, aku tidak mau di comberan itu. Kayak anak kecil yang masih main kelereng, layang-layang. Udah bukan zamannya, Pak. Beli mobil untuk supaya kelihatan wah, kelihatan keren. Udah gak zamannya. Oh, ganti pelek, wah nanti begini, nanti begitu. Udah gak zamannya. Punya tas yang pantas. Saya tidak salahkan Anda punya tas harga beberapa ratus juta. Kalau Anda kumpul dengan istri-istri pengusaha kaya, istri-istri menteri, istri-istri pejabat tinggi, ya jangan pakai yang harga 60.000 lalu mereknya copot kritik. Pakai yang harga sekian, enggak masalah, saudaraku. Enggak problem, saudaraku sekalian, enggak problem. Yang pantas saja. Kalau pakai sesuatu itu yang pantas, bukan untuk sok, saudaraku sekalian. Oke, saya mau ngomong. Kita jangan seperti anjing atau babi. Kalau anjing, maksudnya anjing yang di Alkitab ini bukan anjing yang sekarang bagus, dipiara, di rumah, dikasih baju, ada gak ya? Disampoin. Ini pasti anjing kampung. Dan Anda tahu bahwa orang Israel itu haram anjing. Pasti ini nilai rendah. Jangan saudara dihargai orang karena Anda punya pakaian, punya mobil, punya penampilan. Ibu-ibu juga jangan bangga cantik. Wah, orang terpukau. Itu yang terpukau wajahmu itu hidung belang, yang hidungnya ada belangnya. Tapi kalau pria-pria yang baik ngelihat oh cantik, udah buang muka, udah nggak kenal gua. Bukan slow motion. Balik lagi. Reply. Enggak. Tapi heran ya wanita-wanita tuh nggak tahu makosistis atau apa gitu, bangga banget gitu kalau cantik. Cantikmu harus untuk Tuhan. Mumpung masih cantik ganteng, jadilah pelayan Tuhan, terima tamu dengan senyum. Halo, saya mau melayani Tuhan Pak Pendeta. Mari. Lalu nanti dilatih terima tamu, nganter jemaat ke kursi-kursi. Jangan nunggu dah. Udah tua. Baru gini, ku masih kikir-dangnya dengan hati disikir. Cantikmu itu untuk Tuhan. Senyumnya cantik, ganteng. Bu, selamat beribadah, Bu. Mari, Bu, sudah sana. Begitu. Coba. Terima tamu. Puas. Aduh. Mumpung saudara masih sehat, maksimalkan potensimu untuk ikut Tuhan. Dimuridkan. Jangan cinta dunia lagi. Kalau Anda ke gereja ini, Anda dilatih menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Katakan, we are the future. Saya manusia masa depan. Saya manusia masa depan. Amin. Hidup penuh pengharapan, Pak. Bayangkan ya. Coba Anda pikirkan kapan Anda mati, kira-kira hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun. Coba milih. Coba tulis.
Wah nggak bisa Pak, nggak bisa ya, tapi pasti ada. Nggak tahu kan, tapi pasti ada hari itu. Saudara, itu pasti dari mobil mewah ke mobjen, mobil jenazah. Pasti. Tapi kita hidup penuh pengharapan. Kalau pengharapan itu kelihatan, itu namanya bukan pengharapan. Tetapi kalau tidak kelihatan, kita menantikannya dengan tekun. Sekarang yang penting Bapak Ibu harus menanggalkan semua beban. Harus menanggalkan semua beban dan dosa. Tidak boleh terikat lagi. Harus mau walaupun belum bisa. Harus mau walaupun belum bisa. Harus mau. Nah, saudara-saudara kita yang dibaptis hari ini, dibaptis itu untuk dikubur. Dikubur bersama dengan Tuhan, dibangkitkan dalam hidup yang baru. Amin.